Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini, saya Septian Eko Rahmanto akan melaksanakan wawancara terkait eksplorasi penyebab masalah bersama dengan Ibu Pengawas TKSD Kecamatan Mendosari Kabupaten Sukoharjo. Beliau adalah Ibu Sri Lestari SPD MM. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Bagaimana kabarnya? Baik, sehat. Hari ini saya akan melaksanakan wawancara Ibu terkait beberapa masalah-masalah yang kami temui di SD Negeri Nomor 1. Iya. Langsung saja Ibu, nomor 1. Bagaimana Ibu berpendapat tentang semangat dan motivasi Ibu? Ini sangat penting sekali. Anak itu semangat dan motivasinya dalam belajar. Tapi saya temukan di sekolah itu masih rendah Ibu. Kira-kira itu faktornya apa saja? Faktornya anak-anak itu rendah dalam belajar itu faktornya karena pandemi kemarin itu Mas, yang 2 tahun melanda kita, 2 tahun lebih ya Mas. Itu satu sangat mempengaruhi belajar anak karena anak tidak ke sekolah selama 2 tahun. Terus yang kedua, anaknya itu terbiasa bermain di rumah mungkin, jadi dalam penyesuaian masuk di sekolah itu masih rendah itu. Jadi ini masa penyesuaian, jadi guru-guru saat ini memang sangat sulit menghadapi keadaan seperti ini. Semoga terus kita baik sampai nanti di tahun-tahun berikutnya. Terima kasih Ibu. Selanjutnya nomor 2 Ibu, terkait literasi. Literasi baca tulis anak itu belum optimal Ibu. Menurut Ibu faktor apa saja yang berpengaruh di dalamnya? Oh iya, mengenai literasi yang sangat berpengaruh di dalamnya yaitu nomor 1 itu sarprasnya, tentang bukunya yang tidak tidak banyak pengetahuan tentang yang disukai siswa. Harusnya buku yang di perpustakaan itu selalu berganti-ganti. Jangan buku pelajaran, tapi anak-anak sudah jenuh buku pelajaran. Jadi bukunya itu buku yang menarik bermain, ya kayak di YouTube itu loh, yang bagus-bagus gitu, mungkin anak-anak tertarik Mas. Terus yang kedua, siswa tidak terbiasa membaca buku di sekolah maupun di rumah. Karena di rumah, kalau di sekolah gurunya akan mengejar materi pelajaran. Kalau di rumah orang tuanya sibuk. Sekarang ini ekonomi orang tua kan jaga baru gonjang-ganjing Mas ya. Terus udah itu. Terima kasih Ibu. Selanjutnya nomor 3. Pemahaman dan pengaplikasian materi pelajaran matematika ini Ibu. Sekarang ini kalau tadi literasi, sekarang kita ke numerasi. Nah, anak-anak itu menganggap matematika itu adalah pelajaran yang sulit, yang menjadi momok gitu Ibu. Nah, kira-kira ini faktornya apa Ibu? Ya, faktornya itu karena guru kurang mengambil beberapa model atau pembelajaran, kurang alat peraganya. Itu nomor 1. Nomor 2, konsep dasarnya matematika itu kurang tepat. Konsep dasarnya matematika itu kurang tepat. Itu 2 ya. Dari guru dan siswa. Dari guru dan siswa. Terkait orang tua Ibu. Oh iya, kalau orang tua itu umum tuh Mas, matematika, IPA, matematika, IPA, bahasa dan segalanya itu orang tua itu kalau orang tuanya tidak kurang berpendidikan atau banyak pekerjaan, tidak memperhatikan kemajuan siswa, pelajaran siswa itu enggak diperhatikan. Itu jadi kalau orang tua itu umum Mas, secara umum. Jadi kalau murid yang pintar itu biasanya orang tuanya walaupun dia itu nggak kaya, tapi kalau disiplin, sore sinau gini, ayo ini jam segini harus
bar maghrib ayo sinau semua gitu. Ya sudah terbiasa seperti itu baik. Tapi kalau orang tuanya itu sibuk dengan pekerjaannya sendiri, ya pelajaran apapun, terutama matematika, iya, iya, itu kurang. Ya, Antara orang tua sama guru itu harusnya nyambung gitu ya. iya, itu harus nyambung, harus punya grup tuh Mas itu. Iya. Oke, terima kasih Bu. Selanjutnya ada beberapa siswa yang belum lancar membaca Ibu. Oh iya. Sudah kelas tinggi, kelas 4, bahkan kelas 6, tapi belum lancar membaca. Kira-kira Oh, belum lancar kenapa membaca. itu? Ya. Itu kalau siswa itu di kelas 1 kan dasarnya dari kelas 1 itu kan harus runtut Mas, ABCD-nya harus runtut itu. Jadi untuk belajar membaca itu dalam kurikulum apapun harus punya terobosan sendiri. Jadi siswanya itu harus bisa membaca sendiri. Kemudian kalau kelas 1 itu sudah pandai membaca, kelas sampai ke atas berikutnya tetap pinter. Tapi kalau sekarang ini kan anak-anak ya karena ada HP itu, jadi anak-anak kurang memahami, kurang pandai. Misalnya ABCD itu tadi loh kurang memahami, dan orang tua pun di rumah juga tidak. Nah, tapi kalau di sekolah kan gurunya kelas 1 itu kan banyak murid, jadi yang pinter-pinter saja mungkin, atau kalau di SD nomor 1 kan ada murid yang kurang mampu, itu ada pengulangan lagi tuh Mas. Anaknya yang lain sudah pulang, di situ masih ada pembelajaran ulang tambahan tuh ya. Iya, sangat bagus. Sudah seperti itu apa juga masih kurang anak-anak membacanya? Ada beberapa. Masih ada beberapa, iya. Terus untuk guru harus mengulang-ulang pelajaran ya Mas tadi ya. Terus kurang dukungan dari orang tua saat belajar di rumah. Ya, itu. Oke, terima kasih. Selanjutnya dalam pembelajaran itu ada siswa yang tidak termotivasi untuk menyampaikan pendapatnya. Mungkin dia itu bisa, tapi tidak mau mencoba untuk mengungkapkan apa yang jawaban yang ada di dalam dirinya. Kira-kira kenapa ini Bu? Iya. Iya. Siswa seperti itu tidak hanya siswa Mas, siswa sampai perguruan tinggi harus pandai mengutarakan pendapat. Itu saya saja kadang juga banyak dalam hati itu takut itu Mas. Ya, jadi begini, satu karena siswa kurang terbiasa berbicara, kurang terbiasa berbicara. 2 karena takut. 3 karena orang tua di rumah juga tidak melatih anak untuk bicara. Saya pun juga kadang materinya kita tidak menguasai, sehingga saya mau tanya apa gitu bingung. Terus kadang siswanya nanti kalau saya ngomong salah nanti disorakin, dibully gitu loh Mas. Itu ya, iya betul lah Mas, begitu. Iya. Itu berarti terkait peran guru sangat penting juga. Iya, peran guru sangat penting. Makanya kalau di sekolah, ayo dimotivasi Mas, ayo si Rahmat, ayo ngomong. Siapa yang ngomong nanti saya beri tambah nilai gitu loh. Jadi dikasih reward. Ya, jadi anak-anak itu dibiasakan seperti itu Mas. Kalau di rumah orang tua nggak capek seperti itu, hanya kekendelan. Kalau di rumah dia sangat pesimis, sangat takut gitu, nanti di sekolah juga tidak berani juga mempengaruhi itu. Atau jane anak ini pinter, ini memberikan pendapat nggak berani juga ada. Banyak itu. Selanjutnya Ibu, Iya. terkait komunikasi dengan wali murid ini, Iya. ternyata ada wali murid itu yang masih kurang responsif terkait apa yang disampaikan guru, itu ternyata tidak responsif gitu. Nah itu kira-kira faktor apa itu Ibu?
Itu faktor dari guru, dari wali murid terlalu menggantungkan pada guru. Pokoknya nek wis tak kakek pasrah guru wis bener lho, padahal yang namanya pendidikan itu ya juga dari rumah, dari sekolah dan masyarakat. Itu kalau siswa kalau orang tua seperti itu ya kita harus mempunyai terobosan Mas, bagaimana caranya ya kita kan membuat grup kalau sekarang ini, tapi wali murid yang tidak punya HP Mas biasanya tidak. Ya sekarang pandemi ini kan ada grup-grup semua Mas, karena kemarin kan daring. Nah, itu kadang kita memberikan soal terus informasi-informasi lewat HP. Kadang orang tua tidak membaca HP atau kurang informasi lah gitu. Ya karena sibuk tadi. Iya, karena sibuk. Kalau orang tua itu panjenengan akan mendatangkan orang tua loh Mas, apa itu harus minta izin pada pimpinannya, harus banyak banget Mas, akan ketemu sama gurunya saja orang tua itu Mas, gue kayak foto gajinya dikit-dikit banyak banget ya. Iya. Oke, terima kasih Bu. Selanjutnya, guru kurang memanfaatkan dan mengembangkan model pembelajaran yang inovatif itu. Ya, itu mungkin dalam pembelajaran itu hanya itu saja begitu loh. Modelnya dengan mungkin dengan metodenya itu hanya itu saja. Misalnya ceramah gitu ya, hanya ceramah terus kira-kira itu berpengaruh tidak dengan motivasi anak dan mengapa? Pengaruh sekali itu Mas. Model pembelajaran itu sangat pengaruh sekali. Lah sekarang ini kan pemerintah telah memberikan beberapa model pembelajaran. Kan sekarang ini pemerintah juga sering mengadakan diklat, sering mengadakan workshop dan sebagainya, itu guru harus mengikuti. Jadi guru sekarang ini harus beda dengan guru yang dulu. Iya teman, harus ikut. Perkembangannya sangat luar biasa ini. Ya berpandemi ini Mas, habis pandemi ini guru itu harus caranya kemarin kita hanya diam dan ya nggak diam ya, kita kan daring. Itu sekarang ini kita harus kebelakangan, kekurangan ini harus kita kerjakan di bulan-bulan seperti ini. Kita harus bagaimana model-model pembelajaran, terus apa nih Mas, metode dan media dan sebagainya, terus cara-caranya apa sampai oke banget. Aku kalau dapat dari ketua saya tuh ngeling saja, nggak pernah tekan YouTube ngeling aja, ya gitu Mas. Ya. Selanjutnya itu terkait dengan pembuatan soal soal yang tingkatan berpikir tingkat tinggi. Iya. Guru kesulitan dalam pembuatan soal HOTS ini itu kira-kira faktornya apa? Iya. Karena gini, guru-guru itu kan jarang dimasukkan dalam panitia membuat kisi-kisi itu loh Mas. Nah, pembuatan soal itu ya, pembuatan kisi-kisi dulu tuh itu ya. Jadi pembuatan kisi-kisi itu kadang kisi-kisinya sudah dari pemerintah, kita menindaklanjuti dengan soal gitu kan. Lah, yang soal hot itu kan dari pembuatan kisi-kisi itu. Lah, kadang guru pun juga tidak tahu. Saya pun kadang juga agak runyam di sini soal hot sih kayak apa gitu. Saya juga kurang memahami, kurang paham terkait soal hot itu yang bagaimana. Ngerti ini nek wis dadi Mas. Ini soal hot, soalnya bagus sekali. Jadi membuat soal itu memang sangat sulit. Apalagi yang soal hot, soal yang rendah itu harus ada diklat sendiri tentang hot itu ya, tentang ada diklat. Terus kita harus terbiasa membuat kisi-kisi. Menarik sekali.
Selanjutnya nomor 9 Ibu, ya, terkait pemanfaatan teknologi. Nah, sekarang ini pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran terus berkembang. Tapi guru ini ada, tidak semua guru, tapi ada yang kesulitan dalam pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Kira-kira kenapa ya? Iya, itu karena guru itu tidak mau mengikuti perkembangan zaman. Jadi gini, alah, jadi guru tetap harus bisa begini, harus bisa begini. Tidaklah. Oh ya, aku misalnya sudah mau pensiun, ya itu, alah, tetap pakai. Wah, anu lagi, wah, pusing ini, nggak mau belajar. Ya, tapi yang namanya ilmu itu harus kita ikut belajar sampai hari tua agar kita tidak ketinggalan dengan perkembangan zaman. Jadi sarpras itu di sekolah itu kadang kurang lengkap Mas, karena kurang lengkap, sarprasnya itu kurang lengkap, apalagi di daerah wetan yang muridnya sedikit, kan bosnya juga sedikit. Untuk beli sarpras itu datang urunan, yang sertifikasi urunan untuk beli sarpras itu. Saya sangat kasihan Mas, kemarin itu ada yang, Bu, saya nggak bisa beli, sampai urunan saya ngikut nyumbang untuk urunan beli laptop, karena laptopnya yang lama sudah rusak gitu. Kasihan sekali Mas, itu yang muridnya sedikit itu. Kalau terkait dengan ada pendapat seperti ini, aku ki wis tuwa, aku wis sing nom-nom bae lah, sing anu yang itu, kira-kira Ibu setuju? Enggak, saya itu sudah tua. Iya. Saya itu kadang, ya kadang Mas, Iya. kalau dapat ilmu seperti itu kadang berat aku. Tapi saya malu dengan teman saya, malu dengan Bu In, dengan Pak Joko, sehingga saya kalau di rumah, ini keluarga saya itu main TikTok, saya belajar agar bisa mengikuti. Ya. Terus saya tidak malu untuk bertanya dengan Bu pengawas yang pinter, ya Bu In, Pak Joko, Pak ini gimana, ini gimana. Nah, beliau juga memberitahukan ini begini. Jadi kalau pendapat seperti itu saya tidak cocok. Tapi saya merasa berat Mas, saya kurang pandai, kurang lihai dalam bidang IT. Memang itu. Tapi saya berusaha terus belajar ya. Besok kalau saya sudah pensiun, saya juga belajar, karena cucu saya mungkin tanya dengan saya, Uti ini gimana? Saya kan ya harus siap. Berarti belajar terus sepanjang hayat ya. Iya, lifelong education. Iya. Ini yang terakhir Ibu, untuk yang nomor 10. Iya. Ini terkait pembiasaan positif yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan itu. Kalau kita kaitkan dengan kurikulum yang sekarang, implementasi kurikulum Merdeka, ini sangat berkaitan dengan profil pelajar Pancasila, terkait dengan membuang sampah, menjaga kebersihan, terus penghematan energi. Nah, ini dalam penerapan di sekolah ini kurang optimal. Kira-kira kenapa ini Ibu? Itu karena kebiasaan dari rumah Mas. Kebiasaan dari rumah itu anak-anak jarang sekali yang mandiri. Dia menggantungkan orang tua, misalnya kebersihan lingkungan saya ini, saya gantungkan akung saya, bapak saya untuk kebersihan itu. Jadi kalau anak-anak mungkin ya wis meneng wae, wis resik, kadang mau buang sampah tidak pada tempatnya. Jadi mempengaruhi kebersihan di sekolah. Jadi terbawa di sekolah ya. Kalau terkait gurunya itu, kalau di Jombor 1 itu kan gurunya itu nguyak-nguyak toh Mas. Yang piket, misalnya piket hari ini Mas Septian sama Mbak Nani sama Bu Nur misalnya bertiga, itu kan nguyak-nguyak, Mas Pian pojok sana. Ini sudah jam 7 kurang 10. Dia tahu, ayo cepat kan gitu. Jadi siswanya juga dari yang piket di dalam kelas itu misalnya 3 orang, yang di luar 3 orang misalnya. Kalau yang di luar 3 orang itu untuk semua siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 kan begitu toh? Masih toh Mas? Masih ya. Jadi kalau di kota, di Al Azhar misalnya, itu kan sudah cleaning service. Kalau kita kan belum
Karena kita kan prinsipnya tidak bayar, iya toh. Kalau di alasan kan bayar, kalau disita kan nggak bayar ya. Oke Ibu, mungkin hanya itu yang Ya. dapat saya tanyakan. Ya. Terima kasih sekali atas kesediaan waktunya memberikan mengeksplor penyebab-penyebab masalah ini. Ya. Dan mudah-mudahan nanti kedepannya dari masalah-masalah ini nanti bisa teratasi dan kemudian hari nanti bisa lebih baik lagi untuk SD Negeri Nomor 1. Iya, saya juga mohon maaf Mas, kemampuan saya seperti ini tidak maksimal, ada kurangnya saya mohon maaf. Dan nanti kalau ada kekurangan mohon untuk dilengkapi Mas Fian yang lengkapi ya. Gitu. Terima kasih. Ya, sekian dulu saya sudah. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Fian. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi hasil wawancara kami bersama Ibu Sri Lestari SPDMM, dan mudah-mudahan nanti kedepannya kami bisa mengembangkan dan bisa mengatasi segala masalah-masalah yang kami temukan di SD kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.